Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Andi dan teman-teman senior lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan di sini saya sedikit berbagi cerita kepada anggota sekalian yang saya muliakan. Pada prinsipnya saya berbagi cerita ini bukanlah menganggap saya berhasil atau terbaik atau gimana, akan tetapi ini hanya sekedar bahan renungan untuk kita semua dan mungkin bahan untuk diperbincangkan ya, dengan prinsip masih belajar, penuh kekurangan gitu. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya gitu. Saya menjalani DN ini lebih kurang 4 bulan dalam lelaku seperti biasa. Saya melaksanakan setiap hari selesai sholat, kadang malam sambil kadang-kadang tahajud, kadang mau tidur, selalu melakukan DN. Namun selama dalam pelaksanaan belum pernah masuk ke dalam kesadaran jiwa. Akan tetapi sensasi pada jasad, pada jiwa seperti kedamaian, ketentraman, daya, itu semua dapat. Nah, akan tetapi masuk ke jiwa belum. Nah, kemudian kalau keinginan untuk sampai pada kesadaran kepada usul atau masuk ke dalam jiwa, ya saya rasa itu keinginan lah semua pelaksana lelaku DN ini. Dan saya juga berdoa kepada Allah gitu. Namun pada prinsipnya tidak memaksa, karena saya masih berpegang pada pendapat bahwasanya Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Namun lelaku DN ini tetap saya laksanakan istiqomah. Namun pada kemarin itu ada kejadian bahwasanya saya itu ada kecelakaan bermula saya servis sepeda motor, mengingat motor itu perlu diservis gitu, kondisi motor baru. Saya bawa ke bengkelnya, kemudian sepulang dari sana motor sudah bagus. Namun dalam perjalanan pulang habis maghrib, saya berhenti di salah satu masjid. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan sudah agak gelap, ada sepeda motor lain yang nggak pakai lampu kemudian ngebut, singkat cerita menabrak motor saya. Dan kecelakaan itu ya lumayan lah, namanya tabrakan gitu, pada lecet-lecet, dan kaki saya itu ada tertusuk paku yang lumayan besar, paku 5 inci itu nusuk tembus kaki saya. Kemudian ya seperti biasa, saya juga yang menabrak ini kenal gitu kan, masih tetangga. Nah, saya pun nggak ada perasaan marah, nggak apa, malah saya minta bantu dibawakan untuk berobat gitu. Dan anehnya paku yang menancap itu sama sekali saya tidak merasakan sakit. Dan saya pernah sebelumnya kena paku itu bukan main rasanya, cenut-cenut gitu, sampai malam, bahkan sakitnya luar biasa gitu kan. Tapi yang kemarin itu tidak terasa sama sekali. Bahkan ketika paku itu dicabut pun saya tidak terasa sakit. Nah, kemudian setelah diobati, di situ ada rasa sakit sedikit. Namun dalam kejadian itu saya langsung ingat Allah, bahwasanya saya ingat kata-kata Bang Andi yang sudah banyak menularkan ilmunya dengan kita melalui medsos ini, bahwasanya setiap kejadian itu ada hikmahnya gitu. Saya lah ketika berobat itu langsung berpikir, ya Allah, ini ilmu apa yang akan kau berikan padaku?
Itu di dalam hati saya, pertanyaan itu ada terucapkan. Kemudian setelah pulang ke rumah dan malamnya saya seperti nggak bisa tidur gitu. Ini nanti kira ini apa hikmahnya gitu. Apa jawabannya. Nah, setelah selesai malam juga udah hampir jam 3 saya tahajud, kemudian DN dan langsung tertidur. Dan besoknya pagi setelah sarapan saya pegang HP, ya lihat-lihat di WA lewat. Kemudian saya teringat kemarin itu saya pernah waktu duduk-duduk di bengkel itu pernah buka Al-Quran digital itu kan, dan saya mendownload audionya itu. Saya download audio Sesudes itu, downloadnya per surah itu satu persatu gitu. Dan itu saya lakukan waktu di bengkel itu sambil duduk-duduk gitu kan, sambil nungguin motornya selesai. Setiap surah yang saya download lancar. Namun pada saat sampai pada surat Al-Munafikun itu nggak bisa di-download. Saya ulang-ulang tetap nggak bisa di-download, akhirnya saya tutup. Nah, kemudian waktu pada saat selesai sarapan itu, saya teringat itu. Saya buka lagi, bisa di-download atau tidak gitu. Begitu saya buka Quran digitalnya, langsung terbuka surat Al-Munafikun ayat 9. Langsung terpampang, saya baca langsung dengan artinya. Itu perasaan kemarin ini yang saya download, saya bilang yang nggak bisa diambil audionya. Saya baca ayatnya itu ayat nomor 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah atau zikir kepada Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Setelah saya renungi ayat tersebut, saya ingat kejadian kemarin. Teringatlah saya bahwa hari itu saya lupa zikir. Salat subuh selesai itu saya nggak sempat, zuhurnya juga begitu, asarnya, kemudian maghribnya. Pada hari itu saya hanya disibukkan dengan urusan dunia lah, katakan. Urusan motor, urusan apa segala macam. Dan melupa saya. Jadi langsung di hati saya itu, ini teguran dari Allah. Ini sebenarnya ilmunya, hikmahnya dari kejadian itu. Dan saya saat itu pun menangis. Saya terharu, bangga dengan kejadian itu. Dan saya dengan kejadian itu, kecelakaan itu, biasanya kalau orang kecelakaan itu kan sedih atau apa segala macam, marah. Ini tidak, malah bersyukur, aneh gitu kan. Ya, saya menganggap ini teguran dari Allah. Kemudian yang buat bangga itu, Allah menegur itu dengan kalimatnya, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas gitu, pada manusia, tapi pada orang beriman. Di situ saya merasa haru luar biasa gitu, tanpa terasa menetes air mata. Kemudian saya lalai, hari itu lupa berzikir, hanya disibukkan dengan ngurus motor dan lain-lain. Hingga itu menjadi teguran bagi saya. Saya bilang, ya Allah, terima kasih telah mengingatkan. Dan sudah sedemikiannya, katakanlah makomnya, kedekatannya, sehingga kontan langsung ditegur. Dan itu membuat saya sangat terharu. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Kalau kita sudah istiqomah menjalankan zikir, sudah merasa dekat, lelaku kita sehari-hari merasa diawasi sama Allah, kemudian kita lalai, maka hati-hatilah, jangan sampai ditegur dengan kesibukan dunia kita, dengan harta kita, anak-anak kita.
Ya, mudah-mudahan ini hanya pendapat saya dan saya tidak mengatakan bahwa ini 100% pendapat saya benar. Mungkin ada kekurangan, kelemahan, dan kita juga butuh petunjuk dari Bang Andi, para pembimbing kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Demikian saya sudahi, mohon maaf jika ada kehilapan atau kata-kata yang tidak sesuai di hati saudaraku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad apa namanya tadi? Pak Muhammad Asbi Rusli ya. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jadi sejatinya belajar makrifat itu ya seperti itu. Jadi kita bukan hanya sekedar pandai berkata-kata, pandai bercerita, tetapi kita harus mengalami, baru itu dibilang makrifat. Jadi kenalilah Allah di kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Bacalah, saksikanlah, sadarilah afalnya, perbuatannya, kalamnya. Jadi dalam kejadian hidup, apapun yang kita alami dalam hidup, ada kisah, ada cerita, ya, ada berita, ya itu juga berita. Allah memberikan pelajaran, tapi dengan kejadian-kejadian dalam hidup. Jadi di YouTube kan sering tuh saya bilang, kalau kita sudah dekat sama Allah, jangan macam-macam. Kenapa? Salah sedikit dijewer, lengah sedikit dibanting. Memang sakit, ya karena apa? Kita orang beriman. Bukan berarti kita mengklaim kita ini orang beriman, tidak. Itu cirinya orang beriman. Ya, sangat berbeda. Orang buta dengan orang melihat. Ya, di Al-Quran Allah bilang, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama orang yang mendengar dan orang yang tuli? Ya nggak sama. Jadi kalau kita sudah termasuk kategori bisa melihat, ya jangan lengah. Karena kalau kita lengah, di situ ya nggak ada ampun. Azab hidup kita dibuat Allah. Hal sepele, hal kecil di mata kita, padahal itu fatal di mata Allah. Bagi kita hal biasa itu, ya. Tapi bagi Allah fatal ya. Jadi disitulah kita ambil pelajaran. Jangan kita anggap aku dibanting, aku digiling, aku dihajar, aku dihukum, aku diazab. Jangan. Tapi kita langsung bilang dalam hati kita, ya Allah, dengan kejadian ini Engkau hendak memberi ilmu apa lagi ya Allah. Baca, pasti ada hikmah, pasti ada ilmu. Jadi untuk kedepannya Pak Asbi tolong, sebenarnya kan Allah bilang berzikirlah sebanyak-banyaknya, dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring, ya. Maknanya zikir sebanyak-banyaknya itu kan bukan berarti sebanyak-banyaknya kita ngucap nama Allah, sebut nama Allah, kan tidak. Tapi sebanyak-banyaknya sadar kepada Allah. Jadi kalau kita disibukkan oleh duniawi, bawa Allahnya, ya. Hari ini kita mikir dunia, oh motorku belum diservis, akhirnya kita servis motor. Iya, di situ bawa Allah. Seperti apa Bang contohnya kita membawa Allah dalam urusan dunia? Ya Allah, motor ini amanah darimu, Engkau titipkan kepadaku. Oleh karena itu aku pergi ke bengkel untuk merawat amanahmu ini ya Allah. Jadi tetap itu ada zikir. Bukan zikir yang harus duduk kita 2 jam 3 jam menyebut nama Allah. Bukan itu zikir yang betul. Itu betul juga, cuman maksudnya bagaimana dalam setiap gerak hidup kita berzikir kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring, zikir. Jadi itulah yang harus kita install kesadaran jiwa ini agar selalu on kepada Allah, agar selalu connect, selalu tersambung.
dalam apapun gerak hidup. Jadi sesibuk apapun kita, bawa Allahnya. Yang sibuk ini kan hanya jasad kita. Bagaimana hati kita? Hati kita juga harus sibuk. Bagaimana pikiran kita? Pikiran kita juga harus sibuk. Tapi jangan pada dunia, pada Allah. Jadi dipisah. Boleh jasad ini sibuk pada duniawi, tapi hati kita selalu connect. Jiwa kita selalu nyambung kepada Allah, ya. Sehingga dalam gerak hidup ya kita itu zikir. Itulah yang dibilang zikir tertinggi, tak tersebut, tak berbilang, ya. Untuk penginstalan kita sebut, menyebut nama Allah. Biar apa? Biar sambung, biar connect. Kalau sudah terinstal ya on saja, tinggal kita bawa kesadaran ini. Ya Allah, banyak kali kerjaanku hari ini, sibuk aku ya Allah. Dunia terus yang harus aku jalani. Ya itu kan jasad kita dunia. Hati kita harus ke Allahnya nggak putus. Itu yang benar ya. Jadi jangan dianggap, wah saya zikir biasanya setiap sholat subuh, zikir saya duduk 1 jam. Terus setiap saya selesai sholat zuhur, saya zikir lagi. Rupanya tadi saya lupa, saya nggak zikir. Ya karena apa? Pemahaman kita itu masih di situ. Harus naik lagi pemahaman kita bahwa zikir itu bukan di saat duduk saja. Ya. Bagaimana caranya dalam kehidupan duniawi, urusan dunia, kita tetap bisa berzikir. Ya, nggak apa-apa ke bengkel silakan, mau ngurus motor silakan, mau sibuk dengan kerjaan silakan. Yang penting ada Allahnya, bawa Allah itu. Ya Allah, yang memberi sibuk ini juga Engkau ya Allah. Ya, sambung terus hati kita pada Allah. Aku hendak ke bengkel ya Allah. Aku hendak merawat amanahmu ya Allah. Ya itu kan zikir namanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ada Allahnya, itu namanya zikir. Ya, mudah-mudahan teman-teman lebih paham lagi. Zikir itu bukan di saat duduk aja. Bagaimana? Sesibuk apapun kita, nggak ada istilah nggak ada zikir. Jelas-jelas Allah bilang, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Di saat duduk, zikir. Di saat berdiri, zikir. Di saat berbaring, zikir. Kalau kita paham kita hanya di saat duduk, bagaimana berdiri? Bagaimana di saat kerja? Bagaimana di saat sibuk? Berarti kan nggak zikir. Karena pemahaman kita itu hanya di duduk saja. Ya. Jadi ada zikir yang khusus, ada zikir yang dalam kehidupan. Seperti kita duduk tempuh setengah jam, 1 jam, itu zikir khusus. Untuk apa tuh Bang? Untuk melatih kepekaan rasa, untuk mengaktifkan kesadaran jiwa agar daya ke Allah itu connect terus, on terus, ya. Nah, dalam kehidupan dibawa daya itu, rasa sambung ketika duduk itu dibawa dalam kehidupan, ya. Ketika kita duduk berzikir nafas setengah jam, 1 jam, di situ kan connect, nyambung. Kita merasakan kehadiran Allah, kita merasakan Allah yang dekat. Nah, dalam hidup bagaimana? Dibawa rasa itu. Kemanapun aku melangkah, Allah itu dekat. Aku sedang disaksikan Allah. Apapun yang aku perbuat, Allah melihatku. Allah Maha tahu. Jangankan aku ngucap, isi hatiku aja Allah tahu. Ya. Nah, ketika kita menyadari itu namanya sudah zikir, ya kan? Itu sudah zikir. Nah, kalau bisa kita seperti itu, nggak ada istilah, nggak ada zikir. Mau sibuk kayak mana pun, tetap kita berzikir. Jadi yang sibuk hanya jasad, wilayah kolbu, wilayah hati, wilayah batin, wilayah jiwa, harus ada connect kepada Allah. Ya, jadi macam Pak Asbi, itu pelajaran yang berharga
Ya, itulah yang dikatakan belajar makrifat itu. Yang kita belajar makrifat, banyak kali ilmu kita tahu ini tahu itu, tapi di kehidupan nggak bisa baca, nggak kenal kita. Katanya mengenal Allah, tapi gerak hidup ini nggak bisa kita baca bahwa itu Allah. Ya, ya bagus. Itu ilmu sesungguhnya, bukan teori lagi. Ya, makanya kenapa kok ketabrak, kenapa aku istilahnya celaka kok malah bahagia. Ya itulah orang yang kenal. Tahu dia Allah sedang mengajarkan sesuatu. Sadar dia kepada Allah. Ini cara Allah berbicara, ya. Halus kan? Cara Allah berbicara itu macam-macam di kehidupan kita. Dengan kejadian-kejadian. Ya. Jadi kalau kita bisa ke situ, kesadaran kita, enjoy, hidup ini enjoy, tenang. Dan di situ kita ada rasa syukur yang luar biasa. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sedikit aja aku lengah, langsung Allah jewer. Allah senggol. Ya. Dipanggil baik-baik nggak dengar, dijewer juga masih bandel, ya diketok. Ya kan? Diketok juga masih bandel, dibanting. Nah, itu memang ciri-ciri orang beriman. Ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yang dikatakan zikir itu bukan di saat duduk saja. Mulai hari ini, detik ini, setelah mengetahui ini, coba bawa apapun, ya. Ketika mata memandang, jangan makhluk yang kita lihat, lihat lagi di sebalik makhluk siapa. Oh, ternyata ada Allah di sebaliknya. Contohnya, kita melihat kiri kanan sawah atau pemandangan yang indah. Nah, di sebalik pemandangan indah itu siapa? Bisa nggak kita berkomunikasi, bercerita, ngobrol sama Allah melalui yang kita pandang itu? Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Sungguh engkau luar biasa ya Allah. Memuji-muji kita. Sungguh indahnya ciptaanmu ini ya Allah. Ya. Ketika kita bisa sampai ke situ, itu sudah zikir. Ya kan? Jadi zikir kita sudah zikir kesadaran. Bukan zikir nyebut-nyebut nama Allah. Ya, nanti dipelajari itu di YouTube sudah ada saya buat video tingkatan zikir. Sebut, panggil, sadar. Nah, bagaimana kita bisa mencapai zikir yang tertinggi, yaitu sadar. Apapun kita sadar kepada Allah. Ya kan? Macam Pak Hasbi dengan kejadian-kejadian dalam hidup itu langsung melihat Allah. Ya itu sudah sadar, itu sudah zikir. Tetapi mengapa ketika ke bengkel nggak ada connect ke Allahnya? Ya itu nggak zikir namanya. Ya. Jadi ini juga jadi ilmu untuk yang lain. Apapun itu, Allah itu bicara, itu kalam, berkata-kata. Nah, berkata-kata Allah itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Saksikanlah, ya. Dikasih masalah ini, dikasih masalah itu, tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya ya Allah? Engkau hendak memberi berita apa ya Allah? Kasihlah aku pelajaran ya Allah. Jelaskanlah ya Allah, biar aku paham maksudmu apa. Nanti dikasih tahu tuh hikmah demi hikmah. Ya, kalau kita betul-betul zikir, dikasih tahu, diajarin, ya. Jadi ya itu istilahnya ya udah makanan sehari-hari lah. Kalau kita tuh namanya orang beriman, selalu datang masalah ini, masalah itu, jangan kita lihat masalahnya, tapi kita langsung baca Allah itu sedang ngomong sama kita. Pahamilah bahasa Allah itu, ya. Pahamilah kalam Allah itu, apa yang sedang dia tegur, apa yang sedang dia bicarakan. Pahami, baca hikmahnya. Nah, kalau kita bisa tembus, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya. Jadi dipahami
Itulah pelajaran Allah dalam kehidupan. Jadi yang dikatakan makrifat, jangan kita asal ngaku makrifat. Ya, makrifat itu bukan sebuah teori, sebuah kata-kata, tidak, tapi langsung praktek hidup. Dalam hidup baru kita di situ digembleng. Aku kenalin nih, kata Allah. Kenal gak kamu? Sampai betul-betul kenal. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.